Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan pembuatan pintu dari kayu bekas. Tadi sudah kita lihat ukuran pintu yang akan dibuat. Kemudian mulailah dipotong-potong kayu bekas rumah, bagian rumah, campuran kayunya, tapi sudah dipersiapkan. Ukuran-ukurannya sudah disiapkan, potong-potong. Kemudian dilihat lagi ukuran panjang lebarnya. Maka dibuatlah racikan kayu untuk isiannya atau papannya. Jadi baik kerangka pintu maupun isiannya atau papannya nanti berasal dari kayu yang sama. Itu kayu bekas kerangka atas rumah. Dipotong lagi untuk ukuran-ukuran yang sudah dilihat. Ya memang harus berhati-hati karena masih banyak paku. Nanti kalau tidak berhati-hati bisa mengenai paku yang bisa merusak alat. Nah, ini untuk memotong-motong kayu sebesar itu dengan mudahnya atau dengan ringannya. Kita lihat lagi, masih untuk persiapan bahan-bahan yang sudah ini. Nah, sekarang setelah siap bahan-bahannya, maka dihaluskan. Kayu-kayu tadi dihaluskan atau dipasah istilahnya. Masih menggunakan pasah. Kemudian alat lainnya sikon, meteran sikon. Ya, masih bisa dilakukan. Kemudian diukur, nah, untuk dibelah. Kayu-kayu yang sama tadi nanti dibelah. Ada yang digunakan untuk kerangka pintu dan juga nanti ada yang dibuat untuk papannya atau isiannya. Nah, ini dibelah jadi dua. Nah, masih digunakan, ini masih menggunakan alat yang sama untuk membelah kayu. Nah, kelihatannya mudah sekali. Nah, ini sudahlah siap bahan-bahan untuk pintu. Yang ini untuk isiannya, untuk papan, yang tentunya nanti papan ini akan disambung. Papan yang besarnya atau lebarnya sama-sama ini nanti disambung-sambung.
Nah, ini menggunakan pasah yang sudah dimodifikasi sehingga yang jalan itu nanti kayunya, tidak seperti biasanya itu kan yang jalan itu adalah pasahnya. Ini yang jalan adalah kayunya, kayu yang sudah dibelah, dihaluskan atau dipasah. Maka ini setelah dibelah tadi dihaluskan lagi melalui pasah yang sudah dimodifikasi. Nah, ini sudah diukur-ukur, akan disambung. Alat sikon tidak lupa karena ini sangat penting untuk mengukur kerataan kesikuan dari kayu. Nah, ini kayu dipukul-pukul. Untuk apa ini? Ternyata kayu yang sudah dipukul-pukul ini ternyata nanti akan diolesi lem. Ya. Diolesi lem. Lemnya itu di itu. Nah, ini yang kerangkanya ini. Ini membuat kerangkanya. Karena panjang itu. Rangka pintunya, nah ini panjang. Kalau yang di depan tadi membuat isennya atau papan untuk yang mengisi, tapi kalau ini adalah untuk membuat kerangkanya, kerangka pintu. Nah, untuk pintu ini ternyata ada atasnya itu adalah pintu lengkung. Jadi pembuatannya sedikit lebih sulit karena harus membuat lengkungan baik kerangkanya maupun isiannya nanti. Isiannya nanti dibuat lengkung juga. Ini masih membuat rangka pintu. Ya, ini setelah kerangkanya jadi, maka dibuat juga papan isiannya. Ini memotongnya juga lumayan, hati-hati. Nah, sudah jadi. Kemudian dihaluskan dulu sebelum nanti dibaken istilahnya. Ditipiskan pinggirannya. Nah, ini sudah jadi nih. Bakennya sudah jadi. Nah, ini masih mencari membuat isian di bawahnya. Karena pintu ini nanti ini baru dipakai tadi, ditipiskan sebelah tepi. Ini yang untuk isen yang bawah. Untuk isen yang bawah. Memang kalau kita lihat, si tukangnya merupakan tukang yang luar biasa itu. Nah, sudah cekatan. Ini tadi pakai isi tadi. Ini sudah jadi, tinggal dihaluskan, diratakan.
untuk isian pintu yang bawah ini. Jadi yang atas, ini yang bawah. Nah, setelah pintu jadi, mulailah diamplas. Diamplas itu. Pintunya diamplas. Sudah jadi dari bahan yang seperti itu. Bahannya sama dari bekas kerangka rumah atas, menjadi pintu yang luar biasa ini. Halus, modifikasinya juga lumayan, tidak monoton tapi ada variasi. Lengkung atas, kemudian di bawahnya juga disekat-sekat. Nah, mulailah pengamplasan yang sudah dilakukan. Nah, inilah jadilah pintu bahan bekas yang sama bentuknya, menjadi sebuah pintu yang luar biasa, halus, rapi, dan modern bentuknya. Bersihkan pakai sapu, barulah nanti dibersihkan dengan kompresor. Nah, inilah bahan bekas menjadi pintu yang luar biasa.